Bayangkan seorang wanita berambut pirang, mengenakan jas mahal, berjalan keluar dari gedung pencakar langit di tengah kota Sydney. Ia tersenyum ke kamera, tapi matanya tampak kosong. Namanya Claudia Morgan. Ia punya segalanya, rumah mewah, bisnis properti sukses, liburan ke luar negeri kapanpun ia mau. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang tak pernah ia miliki, ketulusan. Dari luar, hidup Claudia tampak sempurna. Namun setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tamu yang luas dan dingin, memandangi ponselnya yang sunyi. Tak ada pesan, tak ada tawa, hanya hening yang memeluknya. Ia punya banyak rekan bisnis, kenalan penting, bahkan pengagum. Tapi semua terasa palsu. Claudia lelah dengan dunia yang penuh kepura-puraan. Suatu hari, saat liburan ke Bali untuk menenangkan diri dari tekanan kerja, Claudia menyewa seorang sopir lokal untuk mengantarnya berkeliling pulau. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu menjadi titik balik yang mengubah seluruh arah hidupnya. Dan inilah awal dari sebuah kisah cinta yang bukan hanya menabrak batas negara, budaya, dan status sosial, tapi juga menyentuh sisi terdalam dari arti kebahagiaan sejati. Karena kadang, yang membuat kita merasa hidup, bukan gedung tinggi, bukan uang berlimpah, tapi justru seseorang yang duduk di bangku kayu dan menyapamu dengan senyum tulus dari hati. Claudia Morgan. Namanya sering muncul di majalah bisnis Australia sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh dalam bidang properti dan desain interior. Di usianya yang ke-39, Claudia telah memiliki belasan properti mewah di Sydney, Melbourne, hingga Gold Coast. Ia dikenal perfeksionis, visioner, dan sangat mandiri. Sejak usia 25, ia sudah menjadi CEO perusahaan miliknya sendiri, Morgan Living Concepts. Namun di balik kesuksesan yang memukau itu, ada kehidupan yang sangat sunyi. Claudia tak pernah menikah. Beberapa kali ia menjalin hubungan, tapi semuanya kandas. Bukan karena ia terlalu sibuk, tapi karena ia selalu merasa bahwa orang-orang hanya mendekatinya untuk dua hal, kekaguman atau kepentingan. Kekayaan dan status membuatnya sulit membedakan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya bermain peran. Setiap pagi, Claudia bangun di tempat tidur king size sendirian. Ia membuka laptop, melihat laporan keuangan yang stabil, pertumbuhan perusahaan yang terus meningkat, tapi tetap merasa ada yang kosong. Ia bisa membeli apa saja, namun tak bisa membeli rasa damai dan ditemani. Saat ulang tahunnya ke-39, ia merayakannya sendiri di ruang makan rumah megahnya, ditemani sebotol wine dan lilin kecil di atas kue mini yang dibeli asisten rumah tangganya. Tak ada tawa, tak ada pelukan hangat, hanya dirinya, dan keheningan malam. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Ia merasa perlu melarikan diri dari segala rutinitas dan tekanan. Tujuannya, Bali, Indonesia. Bukan hanya karena keindahan pantainya, tapi karena ia ingin merasakan sesuatu yang lebih nyata. Ia tidak ingin menginap di resort mewah. Ia ingin menyatu dengan kehidupan lokal, melihat wajah-wajah yang tidak berpura-pura. Ia ingin bicara dengan orang-orang yang tidak mengenalnya, yang tidak tahu seberapa tebal rekeningnya, yang tidak menilainya dari baju, mobil, atau nama belakang. Claudia tidak sadar bahwa di tempat baru itu, di antara jalanan sempit dan udara tropis yang lembab, ia akan menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan di gedung pencakar langit. Seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai bos, bukan sebagai wanita kaya, tapi hanya sebagai Claudia. Hari pertama Claudia tiba di Bali, langit sedang mendung. Ia memutuskan tidak menginap di hotel bintang 5 seperti biasanya, melainkan memilih villa kecil bergaya tradisional di pinggir desa wisata Ubud. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Claudia ingin menyatu dengan kehidupan lokal, menyentuh sisi dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik jendela mobil mewah. Dari manajemen villa, ia diberi rekomendasi seorang sopir lokal yang bisa menemaninya selama beberapa hari berkeliling Bali. Namanya Bayu, 28 tahun, pria bertubuh sedang, berkulit sawo matang, mengenakan kemeja polos dan celana bahan. Penampilannya sederhana, namun ada ketenangan dalam cara bicaranya, dan senyum sopan yang tak dibuat-buat. "Selamat pagi, Ibu Claudia,"
Sapa Bayu sambil menunduk. Panggil saya Claudia saja. Jawabnya singkat. Perjalanan pertama mereka hanya ke pasar seni dan tempat tenun tradisional. Claudia duduk di kursi belakang. Awalnya hanya fokus pada ponselnya. Tapi saat mobil melambat melewati sawah hijau, ia mendengar Bayu bersenandung kecil lagu daerah Bali yang tak ia mengerti. Suaranya lembut, penuh rasa. Lagu apa itu? Tanya Claudia tiba-tiba. Bayu tersenyum lewat kaca spion. Lagu lama, Ibu, tentang seseorang yang merindukan pulang ke kampung halaman. Claudia terdiam. Ada sesuatu dalam jawaban Bayu yang menyentuh ruang kosong dalam dirinya. Dalam hari-hari berikutnya, Claudia mulai membuka diri. Ia duduk di depan, di samping Bayu. Mereka mulai mengobrol, dari hal remeh seperti makanan lokal, hingga obrolan serius soal hidup dan mimpi. Bayu bercerita bahwa ia berasal dari desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya petani, ibunya penjual kue pasar. Ia merantau ke Bali demi mencari nafkah. Ia hanya lulusan SMA. Tapi membaca buku setiap malam dan belajar bahasa Inggris sendiri dari YouTube agar bisa melayani tamu dengan baik. Yang paling mengejutkan bagi Claudia adalah, Bayu tidak pernah menatapnya dengan kagum atau takut. Ia memperlakukan Claudia seperti manusia biasa. Tidak menjilat, tidak canggung, tidak mencoba mencari keuntungan. Ketulusan Bayu terpancar bukan dari kata-kata manis, tapi dari caranya mendengarkan. Dari diamnya yang penuh makna, dari kesederhanaan yang justru membuat Claudia merasa pulang. Malam ketiga, saat mereka pulang dari Tirta Empul, Claudia bertanya, "Bayu, kamu pernah jatuh cinta?" Bayu hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Pernah, tapi cinta yang saya punya biasanya pergi, karena saya tidak bisa memberi apa-apa selain hati saya." Jawaban itu membuat Claudia terdiam lama. Ia memandang Bayu dan untuk pertama kalinya, jantung wanita yang selama ini kebal terhadap rayuan dan pesona lelaki, berdegup lebih cepat. Hari-hari berlalu, dan Claudia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Bukan sekadar rasa nyaman, bukan hanya soal keramahan. Ada kehadiran Bayu yang perlahan menjadi semacam penawar dari luka-luka batin yang selama ini ia pendam dalam kesendirian. Bayu tidak pernah berkata banyak, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Ketika Claudia merasa lelah usai berjalan di pasar tradisional, Bayu sudah sigap menyiapkan air minum dingin. Saat Claudia tersesat mencari sandal di tepi pantai, Bayu mencarinya tanpa diminta. Dan ketika Claudia dia menatap matahari terbenam sambil terisak pelan karena teringat orang tuanya yang telah tiada, Bayu hanya berdiri di sampingnya, tanpa bertanya, tanpa menghakimi, hanya menjadi teman sunyi yang memahami. Suatu malam, Claudia mengajak Bayu makan malam di warung lesehan sederhana. Mereka duduk berhadapan di bawah lampu kuning temaram, dengan suara jangkrik dan aroma sate lilit di udara. Claudia mengenakan gaun santai dan sandal jepit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa biasa namun bahagia. "Apa kamu gak penasaran kenapa saya belum menikah?" tanya Claudia tiba-tiba. Bayu tersenyum, tidak menatap langsung. "Setiap orang punya alasan masing-masing. Saya rasa, ibu belum menemukan seseorang yang bisa membuat ibu merasa cukup jadi diri sendiri." Claudia terdiam. Kalimat itu begitu dalam. Padahal pria-pria berjas mahal yang pernah mendekatinya tak pernah mampu berkata sejujur itu. Sejak malam itu, Claudia mulai memperhatikan Bayu dengan cara berbeda. Ia mulai menunggu-nunggu suara salam Bayu setiap pagi. Mulai memilih baju yang lebih ringan, lebih kasual, berharap bisa terlihat lebih dekat. Namun ia juga tahu, garis tak kasat mata memisahkan mereka. Status, latar belakang, bahkan negara. Bayu, di sisi lain, menyimpan rasa yang sama, namun lebih dalam dan tertekan. Ia mulai menjaga jarak, berbicara lebih formal. Ia takut melangkah terlalu jauh, takut menyakiti hati Claudia, atau lebih parah, membuat wanita itu menyesali semua kebaikan yang pernah ia beri. Suatu sore, saat Claudia menoleh tiba-tiba, ia menangkap tatapan Bayu yang penuh rasa. Tapi secepat tatapan itu datang, Bayu menunduk, menyibukkan diri pada ponselnya yang kosong. Cinta itu hadir, tumbuh tanpa suara,
tapi mengisi ruang-ruang yang selama ini kosong di hati mereka. Seperti bunga liar yang tumbuh di sela-sela batu, tak minta dipelihara, hanya ingin dirasakan meski dalam diam. Dan di sanubari Claudia, mulai muncul pertanyaan yang menakutkan. Apakah aku harus kehilangan dia? Hanya karena aku takut pada perbedaan? Semua yang indah terasa berjalan cepat. Claudia hanya berencana tinggal 2 minggu di Bali, dan kini tinggal 3 hari tersisa sebelum pesawat membawanya kembali ke Sydney. Tapi semakin mendekati waktu keberangkatan, suasana hatinya semakin kacau. Ada sesuatu yang belum selesai. Ada perasaan yang belum ia ungkapkan, dan ia takut menyesal seumur hidup karena membiarkannya berlalu begitu saja. Namun yang membuat semuanya makin rumit, Bayu mulai menjaga jarak. Ia kembali bersikap profesional, berbicara seperlunya, menghindari percakapan pribadi. Claudia bingung. Apa ia salah bersikap? Apa Bayu tahu bahwa hatinya mulai bergetar? Puncaknya terjadi pada hari ke-12. Claudia mengajak Bayu mengantar ke Pura Lempuyang, tempat spiritual yang dikenal sebagai gerbang surga. Di sana, suasana terasa begitu tenang. Claudia berdiri di antara kabut dan angin gunung yang lembut, lalu berkata pelan, "Bayu, saya akan kembali ke Sydney lusa." Bayu mengangguk pelan. "Saya tahu, Bu." Claudia menoleh menatapnya. "Apakah kamu tidak akan merindukan saya?" Bayu terdiam lama. Matanya memerah, tapi ia tahan. Lalu ia menjawab pelan, "Yang seperti ibu, tak akan mungkin lupa oleh siapapun yang pernah mengenalnya." Jawaban itu menusuk Claudia lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia tahu, ini bukan hanya kalimat manis. Ini adalah bentuk kejujuran Bayu yang paling tulus, sekaligus bentuk perpisahan yang tak diucapkan secara langsung. Malamnya, Claudia menangis diam-diam di kamar. Ia melihat tiket pesawat, lalu membuka ponsel, melihat foto-foto perjalanannya. Semua senyum Bayu, tawa kecil di warung, tatapan diam saat sunset, terasa jauh lebih berarti dibanding semua pesta mewah dan gala dinner yang pernah ia hadiri. Hari keberangkatan pun tiba. Claudia masuk ke dalam mobil, dan seperti biasa, Bayu yang mengantar. Tapi kali ini, tak banyak percakapan. Hanya keheningan yang menyakitkan. Sesampainya di bandara, Claudia menoleh dan berkata, "Terima kasih, Bayu. Kamu sudah membuat hidup saya terasa hidup." Bayu mencoba tersenyum. "Semoga ibu bahagia, dimanapun berada." Dan Claudia melangkah. Tapi dadanya sesak. Ia berjalan menjauh. Tapi hatinya tertinggal. Di dalam pesawat, saat melihat keluar jendela, Claudia sadar satu hal. Ia baru pertama kali merasakan cinta yang tidak dibuat-buat. Dan ia membiarkannya pergi. 2 minggu berlalu. Claudia kembali ke rutinitas di Sydney. Tapi ia bukan orang yang sama. Ia gelisah, tak bisa fokus. Ia menolak undangan bisnis, mematikan ponsel berjam-jam, dan setiap malam memandangi langit dari balkon apartemennya sambil membayangkan wajah yang sederhana tapi selalu hangat di pikirannya. Sampai suatu malam, ia membuat keputusan besar. Claudia membuka laptop, lalu memesan tiket ke Jawa Tengah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi yang pasti, ia tak bisa lagi hidup tanpa mencoba untuk jujur pada hatinya sendiri. Kembali ke Sydney ternyata menjadi beban yang tak tertahankan bagi Claudia. Di setiap sudut rumah mewahnya, ia merasa hampa. Sofa empuk, koleksi seni mahal, perabotan berkelas, semua terasa dingin. Tak ada senyum ramah Bayu. Tak ada tawa sederhana di warung pinggir jalan. Tak ada udara hangat pedesaan atau bau tanah sehabis hujan yang dulu membuatnya merasa manusia. Satu malam, Claudia duduk di ruang kerjanya. Di layar komputer, puluhan email menunggu dibalas. Angka-angka penjualan properti menunjukkan keuntungan besar. Tapi Claudia hanya memandang layar kosong. Di hatinya, satu suara bergema. "Untuk apa semua ini, jika aku tetap sendiri?" Ia membuka berkas pembelian tanah di Australia yang belum ia tanda tangani. Lalu menggesernya ke sisi meja. Ditatapnya jendela besar yang menghadap ke City Light Sydney, dan untuk pertama kalinya, kota itu tampak asing.
Beberapa hari kemudian, Claudia menghubungi asistennya. Ia menyerahkan seluruh pengelolaan perusahaannya untuk sementara. Semua rapat, urusan bisnis, proyek properti, ditunda. Semua orang terkejut. Seorang Claudia Morgan yang dikenal gila kerja, tiba-tiba berhenti total. Tapi Claudia tak peduli. Ia sudah memutuskan, ia akan mengejar hatinya, bukan hanya ambisinya. Claudia memesan tiket ke Indonesia. Tapi kali ini, bukan ke Bali. Ia memesan penerbangan ke Semarang, Jawa Tengah. Karena dari percakapan mereka, Claudia tahu di sanalah desa tempat Bayu berasal. Dengan koper kecil dan tas selempang, Claudia tiba di Bandara Ahmad Yani. Dari sana, ia naik mobil sewaan, bertanya sana-sini dengan bahasa Indonesia seadanya. Hingga akhirnya, setelah berjam-jam menyusuri jalan sempit, ia tiba di sebuah desa yang tenang, diapit sawah dan pepohonan. Rumah-rumah sederhana berjajar. Anak-anak bermain bola. Dan di ujung jalan, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Bayu. Bayu sedang membantu ayahnya di kebun belakang rumah. Saat Claudia turun dari mobil, Bayu menoleh. Untuk sesaat, dunia seolah berhenti. Mata mereka bertemu. Kaget, bingung. Claudia berdiri diam, lalu berkata pelan, hampir bergetar. Bayu, aku kembali, bukan sebagai turis, tapi sebagai perempuan yang tak bisa berhenti memikirkanmu. Bayu mendekat perlahan. Matanya berkaca. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi tubuhnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Ia memeluk Claudia. Erat. Seperti seseorang yang telah lama kehilangan arah. Dan kini akhirnya pulang. Hari itu menjadi titik balik. Claudia tinggal beberapa hari di rumah sederhana Bayu. Ia makan dengan tangan, mandi dengan air sumur, tidur di kasur lantai. Tapi ia bahagia. Bahagia yang tak pernah ia dapat dari kamar hotel bintang 5. Dan pada pagi ketiga, di bawah pohon jambu di belakang rumah, Claudia berkata, "Kalau kamu izinkan, aku ingin tinggal di sini. Bukan cuma untuk liburan, tapi untuk hidup denganmu." Bayu menatap Claudia, tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan wanita yang dulu tampak begitu jauh, dan kini memilih tinggal bersamanya, dalam kehidupan yang sederhana, tapi penuh makna. Hari-hari Claudia di desa berubah menjadi lembaran baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu, ia bangun pagi dengan bunyi notifikasi email dan agenda rapat yang padat. Kini, ia terbangun oleh suara ayam berkokok, tawa anak-anak tetangga, dan aroma kayu bakar dari dapur. Claudia mulai belajar menyesuaikan diri. Di hari-hari pertama, ia canggung memakai sarung, takut kepanasan, bahkan sempat tergelincir saat menimba air dari sumur. Tapi semua itu tak membuatnya jera. Ia tertawa bersama warga desa yang awalnya heran melihat bule cantik tinggal di rumah kayu berdinding bambu. Setiap pagi, Claudia membantu ibu Bayu memasak di dapur sederhana. Ia belajar membuat sayur asem, goreng tempe, dan bahkan berani mencoba sambal ulek. Meski air matanya mengalir karena pedas, Claudia tersenyum bahagia. Ini lebih nikmat daripada steak wagyu, candanya suatu hari. Bayu yang awalnya canggung, mulai lebih terbuka. Ia tak lagi memanggil Claudia, ibu, melainkan memanggil namanya dengan lembut. Di sawah, mereka menanam padi bersama. Di sore hari, mereka duduk di bel-bel depan rumah, menyesap teh hangat sambil menonton matahari tenggelam di balik perbukitan. Tak ada Netflix, tak ada wifi, tapi cinta hadir di antara kesunyian dan tawa sederhana. Malam hari menjadi waktu paling hangat. Claudia mengajari anak-anak desa bahasa Inggris secara sukarela. Ia membelikan papan tulis kecil, buku gambar, dan bahkan mendonasikan laptop lamanya untuk anak-anak remaja yang ingin belajar komputer. Bayu menatapnya dengan bangga. "Kamu bukan hanya datang untukku, kamu datang untuk memberi harapan di tempat ini," katanya pelan. Warga desa mulai menyambut Claudia bukan sebagai orang asing, tapi bagian dari mereka. Ia ikut kerja bakti, menghadiri arisan ibu-ibu, bahkan ikut menari di pentas 17 Agustus.
Dari seorang pebisnis sukses yang terbiasa hidup dengan protokol, Claudia kini menjadi wanita desa yang kakinya kotor oleh lumpur, tapi hatinya bersih dari kesombongan. Dan meski mereka belum bicara soal pernikahan secara formal, hubungan Claudia dan Bayu sudah seperti sepasang suami istri. Claudia tak butuh cincin berlian atau resepsi mewah. Ia hanya ingin bersama seseorang yang menerimanya apa adanya, bukan karena nama besar atau kekayaannya, tapi karena hati yang saling menemukan dalam kesunyian dunia. Ia pernah memiliki dunia. Kini, cukup satu rumah sederhana, satu hati yang jujur, dan satu cinta yang tak dibangun dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Kisah Claudia bukanlah sekadar cerita cinta dua insan dari dunia yang berbeda. Ini adalah kisah tentang keberanian memilih makna di atas materi, tentang mendobrak sekat status sosial dan budaya, dan tentang mendengarkan suara hati yang selama ini tertindas oleh hiruk-pikuk ambisi dan kesibukan. Ketika dunia luar mendengar kabar bahwa Claudia Morgan, pengusaha sukses asal Australia, pemilik jaringan properti besar dan alumnus universitas top dunia, memutuskan menetap di sebuah desa kecil di Jawa Tengah demi seorang mantan sopirnya, banyak yang mencibir. Itu pasti hanya fase, kata sebagian orang. Ia akan kembali ke realita, ujar yang lain. Namun bulan berganti tahun. Claudia tetap tinggal. Ia tidak hanya bertahan, tapi tumbuh. Usaha kecilnya membantu UMKM lokal berkembang. Ia menjadi penghubung antara petani dan pasar ekspor, memberi pelatihan digital bagi generasi muda desa, dan membangun komunitas belajar sederhana bersama Bayu. Media internasional mulai meliput. Dari CNN Australia hingga dokumenter YouTube lokal, semua ingin tahu alasan di balik keputusannya. Namun dalam setiap wawancara, jawaban Claudia selalu sama. Saya tidak meninggalkan dunia lama karena membencinya. Saya hanya menemukan dunia baru yang lebih jujur. Di sini, saya tak perlu membuktikan apapun. Saya hanya menjadi manusia, dan itu sudah cukup. Hubungannya dengan Bayu pun menjadi sorotan. Tapi mereka tak silau oleh perhatian publik. Mereka tetap hidup sederhana, penuh canda, saling membantu di ladang, dan merayakan ulang tahun dengan tumpeng sederhana dan lagu dari radio tua. Kebahagiaan mereka tak meledak-ledak, tapi stabil, hangat, dan nyata. Claudia menulis buku berjudul Pulang, Perjalanan Seorang Perempuan yang Menemukan Rumah di Tempat yang Tak Pernah Ia Rencanakan. Buku itu laris manis, diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan menginspirasi banyak orang untuk mempertanyakan apa arti sukses yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kisah Claudia mengajarkan kita bahwa cinta bukan tentang siapa lebih kaya, siapa lebih pintar, atau siapa dari negara mana. Cinta adalah tentang keberanian menanggalkan ego, memilih kebaikan, dan menghargai seseorang yang membuatmu merasa dilihat dan diterima. Dari gedung-gedung tinggi Sydney hingga ladang-ladang hijau di Jawa Tengah, Claudia tidak kehilangan apapun. Ia justru menemukan segalanya. Karena kadang, rumah bukan tempat. Rumah adalah hati seseorang yang membuatmu merasa pulang. Kalau kisah ini berhasil bikin kamu terharu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Masih banyak kisah inspiratif lainnya yang bakal bikin kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling tak terduga.